Di video kali ini kita akan masuk ke pembuatan trade dari NFT atau basic figure yang sudah kita buat. Di video ini kita akan masuk ke pembuatan trade dari basic figure dan komponen trade yang sudah sebelumnya kita buat. Nah, untuk di Adobe Illustrator kita bisa menggunakan layer, dan untuk aplikasi desain yang lain pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Kita membutuhkan layer agar trade-nya pun di sana tidak terpisah-pisah atau posisinya tidak berubah-ubah pada saat nanti akan digenerate menjadi NFT. Oke, kita buat dulu dari bentuk yang pertama. Di sini kita akan membuat 3 trade untuk komponen trade bentuk 1 gitu ya. Jadi kita sediakan 3 layer untuk komponen trade bentuk 1. Ini nanti akan menjadi 3 trade di bentuk 1. Untuk bentuk kedua, kita juga sediakan 3 layer untuk nantinya kita rubah menjadi 3 trade dari bentuk 2. Begitu selanjutnya sampai ke bentuk 4 yang lingkaran. Jadi kalau misalnya ini yang kedua, kita sediakan lagi 1, 2, 3. Di sini untuk bentuk 3 pun kita sediakan lagi 3 layer. 3. Sampai ke bentuk 4 pun kita sediakan juga 3 layer gitu ya. 1, 2, 3. Nah, pengerjaannya bisa dari bawah ke atas ke layer yang paling rendah, atau dari layer atas ke urutan layer yang paling bawah. Intinya pada saat membuat NFT trade, dipastikan saja pertama dia posisinya harus sama dengan basic figure, sehingga pada saat digenerate pun tidak merubah figur yang sudah kita tetapkan. Dan yang kedua adalah pada saat menyimpan, dia harus sesuai dengan komponen trade atau folder komponen trade yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi di sini saya copy untuk bentuk ke-1 warna merah, copy. Kemudian di layer 11 untuk di sini ya, saya pastekan dengan paste posisi. Jadi menekan Ctrl Shift V gitu. Nah, jadi kalau misalnya pun layer satunya atau basic figurnya dihilangkan pun posisinya tetap sama gitu ya. Begitu juga di layer 12, ini akan saya masukkan trade atau komponen dari bentuk 1 yang keduanya. Ini untuk yang ketiganya. Lakukan hal yang sama, Ctrl, kemudian Shift, kemudian V. Ini dia posisinya tidak akan berubah. Jadi kalaupun akhirnya kemudian tidak dilihat pun, dia posisinya tetap sama gitu ya. Nah, ini baik kalau misalnya sudah seperti ini berarti bentuk 1 sudah ada. Bentuk 1 sudah kita punya trade-nya. Jadi komponen trade bentuk 1 sudah ada 3 trade. Yang selanjutnya kita lakukan adalah di bentuk 2. Bentuk 2 ini kita kopikan juga. Dia berarti ada di urutan layer 8, layer 9 sampai layer 10. Kita lakukan hal yang sama di posisi layer 8, Ctrl Shift V, kemudian di layer 9 pun sama, Ctrl Shift V, kemudian Ctrl Shift V lagi untuk layer 10. Bentuk ketiga pun kita buat sama, atau bentuk ketiga ini kita buat 3 thread. Jadi di copy dulu. Di sini kalau untuk di komputer saya di layer 5, 6 dan juga 7. Jadi di layer 5 di posisinya
kopikan lagi, paste-nya lagi, paste, kemudian di paste-nya lagi, dan di paste lagi gitu ya. Jadi tiga layer yang nantinya akan kita buat menjadi 3 buah thread. Ini sama kita lakukan di bentuk 4. Kita lakukan juga hal yang sama ya, kita copy juga, kemudian di layer 2, layer 3, layer 4. Untuk komputer saya ini menjadi threadnya dari bentuk 4. Dikopikan lagi Ctrl Shift V, posisi layer 2, posisi layer 3, dikopikan lagi, kemudian dikopikan juga di layer 4. Ini berarti semua layer, kalau kita lihat di sini, semua layer sudah ada, dan karena masing-masing ini punya 3 layer, setiap komponen threadnya punya 3 layer, jadi di sini ada nanti yang diciptakan sekitar 3 thread. Jadi ada bentuk ke-1 3 thread, bentuk kedua 3 thread, bentuk ketiga 3 thread, bentuk keempat 3 thread juga. Jadi kita mulai dulu saja dari bentuk yang pertama mungkin ya. Kita save-nya kita simpan dengan file save for web. Nah, ini format yang kemudian, ini masih ada basic figurnya. Jadi kita ini kan, kita fokus dulu ke yang kita tutup dulu matanya semua kecuali 3 layer yang ada di bentuk 1 gitu ya. Ini saya kopikan di layer 11 ini, di file, kemudian save for web, agar dia juga otomatis tersimpannya ini sesuai gitu ya. Di save for web itu di save, lalu disimpan di folder yang tadi sebelumnya sudah kita buat, yaitu komponen thread. Komponen thread di sini yaitu bentuk ke-1, bentuk ke-1 ya. Ini bentuk ke-1, dan saya save saja dulu urutannya, nomornya 1. Save. Ini ditutup matanya di layer 12. Ini layer 13, layer 13 dulu. Layer 13 saya akan merubahnya menjadi warna merah kuning ya, kuning. Ini kuning. Ini saya simpan, save for web. Nomor 2. Kalau teman-teman mau langsung dikasih nama pun tidak ada masalah ya. Mau dikasih nama langsung yellow gitu, itu pun tidak ada masalah gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan nyamannya teman-teman. Ini yang ketiganya ini saya rubah menjadi ini dirubah menjadi merah kuning hijau ya. Jadi hijau yang terangnya. Oke, ini hijau. Kalau sudah di save for web, ini nomor 3 gitu ya. Jadi udah, di sini bisa kita lihat di komponen thread ini bentuk ke-1 sudah ada 3 buah thread ya. 3 buah thread ini yang kemudian dikatakan sebagai thread ya. Lalu hal yang sama kita lakukan untuk bentuk yang kedua. Ini bentuk yang kedua, layer 10, kita dari atas dulu saja. Layer 10 itu warnanya merah. Di save for web, ini disimpan di bagian bentuk 2 ya teman-teman. Jadi ini nomor 1, kemudian yang kedua itu warna hijau, kita kasih warna hijau saja.
Ini di save for web juga. Nomor 2. Jadi yang terakhir ini adalah warna kuning. Ini warna kuning ya. Warna kuning. Sama hal yang sama kita lakukan, save for web 3 ya. Jadi ini adalah bentuk 2. Kita cek juga untuk bentuk 1 ini sudah ada 3 bentuk. Ini bentuk 2 sudah ada 3 bentuk juga. Berarti selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga ya. Jadi ini ada, kalau di saya layer 7, 6 dan juga 5. Ini adalah layer yang kemudian nantinya akan dijadikan thread buat bentuk ketiga. Ini warnanya merah saja. Di file, save for web. Ini masuk ke bentuk 3, kita simpan di komponen threadnya itu di komponen thread bentuk 3. Ini nomor 1. Lalu yang keduanya ini kita rubah jadi warna hijau seperti yang lainnya. Kita rubah jadi warna hijau, kita simpan juga. Ini menjadi 2 gitu ya, 2. Lalu yang terakhir ini kita rubah menjadi warna kuning. Warna kuning kita rubah di file, save for web. Yang nomor 3 gitu ya. Nah, kita cek seperti sebelum-sebelumnya. Ini sudah ada 3 komponen. Dibentuk 3 sudah ada 3 komponen juga. Terakhir adalah dibentuk 4 ya. Jadi belum ada thread yang ada di komponen bentuk 4. Ini yang paling atas dulu, warnanya sudah saja merah. Di file, save for web. Ini kita simpan di komponen thread bentuk 4 ya teman-teman. Jadi nomor 1 untuk warna merah. Lalu yang keduanya itu kita buat jadi warna hijau. Jadi warna hijau. Di file, save for web. Ini nomor 2. Dan yang terakhir itu nomor 3. Yang ini kita rubah jadi warna kuning. Warna kuning. Di file, save for web, nomor 3 gitu ya. Nah, kita lihat di komponen ini udah di komponen threadnya bentuk 4 ini sudah ada 3 thread juga gitu ya. Nah, ini sudah ada 3 thread. Di bentuk 2 juga sama, di bentuk 3 juga sama, di bentuk 4 juga sama. Jadi ini kita sudah memiliki kurang lebih 12 thread dari 4 buah komponen thread dari satu basic figure ya teman-teman ya. Satu basic figure kita punya 4 komponen thread, dan di setiap komponen thread kita punya 3 thread. Jadi itu saja mungkin untuk video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya tentang penamaan dan juga penyetingan rarity atau kelangkaan dari tiap thread. Terima kasih.